Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lis yang terhormat, kemudian ada Dr. Vera, Pak Jasuli, Pak Ede, dan para peserta seminar. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Dr. Lis sebagai pemimpin rumah sakit RSCM, itu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana pemimpin rumah sakit yang terutama di masa krisis seperti saat ini. Kalau kita membedah apa yang telah dilakukan oleh beliau dengan menggunakan meta leadership yang terdiri dari visi, situation, dan connectivity, mari kita lihat apa yang telah dilakukan oleh beliau. Yang pertama adalah RSCM untuk menerima pasien COVID jauh sebelum pandemi itu meledak. Itu yang saya bisa tangkap. Yang kedua adalah mengembangkan struktur organisasi baru, Satgas COVID, luar struktur yang ada, dan pejabatnya itu di pejabat struktural yang ada. Jadi yang menduduki Satgas COVID itu betul-betul konsentrasi naik sang pejabat. Kemudian memfungsikan televisi, kemudian menyusun pohon penelitian, berubah mengfungsikan gedung Kiara pelayanan kemudian dan memperlihatkan bahwa seorang pemimpin yang merupakan pribadi yang merangkul semua pihak. Jadi mempunyai kemampuan sesama direksi itu sangat solid, dan satu bahwa jangan sampai rumah sakit RSCM sebagai pusat rujukan nasional itu jangan pernah chaos. Kemudian melakukan connectivity, melakukan leading up, leading down, dan leading across, serta leading beyond. Kemudian kepandaian, kehebatan membaca situasi. Kenapa? Karena pengalaman beliau yang panjang sebagai direktur tadi sebelum menjadi direktur utama, dan punya role model dengan pejabat sebelumnya, direktur sebelumnya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Lis itu bahwa kita lihat strategi beliau itu menggambarkan kemampuan resilience dalam menghadapi kondisi perubahan yang sangat cepat, tidak pasti, kompleksitas, dan tidak ketidakjelasan. Nah, saya kira itu yang kita bisa pelajari. Kemudian kalau kita lihat apa yang dimiliki sebagai seorang pribadi, itu yang pertama adalah kemampuan belajar dengan cepat. Punya kemampuan agility, adaptif, critical thinking, dan yang pasti bahwa beliau punya integritas. Saya kira modal pemimpin yang utama adalah integritas yang akan memberikan trust bagi baik bawahan maupun dari seluruh masyarakat. Kemudian ada lagi yang penting, kreatif, resilience, dan kolaboratif. Nah, kalau kita lihat bahwa Dr. Lis ini adalah pemimpin yang bukan hanya manajer, tetapi dia juga leader di organisasi rumah sakit terbesar di Indonesia. Tapi masalahnya sekarang adalah seberapa banyak pemimpin rumah sakit yang memiliki kemampuan seperti Dr. Lis dan Dr. Fatema tadi. Kalau kita lihat bahwa kondisi rumah sakit RSCM dan kondisi rumah sakit Pertamina holdingnya itu contoh yang bagus, tetapi saya pikir itu tidak mewakili seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Dr. Lis yang terhormat, saya ini dari kampung, Ibu. Saya dari Makassar. Kemudian saya bukan hanya sekedar bahwa saya seorang akademisi, tapi saya seorang praktisi. Saya pernah bekerja sampai sekarang sebagai di RSPN Hasanuddin. Saya bekerja di rumah sakit umum daerah di pelosok-pelosok, baik di Sulawesi maupun di Kalimantan. Jadi sebenarnya saya bukan hanya seorang akademisi, tetapi saya seorang praktisi. Saya mungkin mewakili teman-teman saya yang dari luar sana dan dari jauh. Jadi saran saya kepada Pak Andre adalah sekali-sekali jangan hanya RSCM dengan rumah sakit holding Pertamina yang ditampilkan, Pak. Tampilkan juga sekali-sekali rumah sakit umum daerah yang jauh dari Jakarta, supaya kita bisa memahami bahwa apa yang dialami kondisinya rumah sakit umum daerah itu berbeda dengan kondisi rumah sakit yang ada di Pulau Jawa. Supaya
cara kita, kalau kondisi yang kita hadapi itu berbeda, pasti cara kita juga memimpin itu berbeda. Mari kita lihat sebenarnya rumah sakit itu dalam menghadapi krisis ini sangat tidak siap, terutama rumah sakit umum daerah ya. Tapi saya juga dengar UI itu awal-awalnya ya itu berkomitmen tidak chaos, tidak kolaps, sangat tidak siap. Tiba-tiba menghadapi masalah yang begitu besar, lonjakan pasien COVID yang begitu besar dan dipaksa untuk memperbesar kapasitas produksinya, menambah jumlah tempat tidur, sur capacity. Jadi banyak contoh yang memperlihatkan ketidaksiapan kita. Layout ruangan perlu kita seperti di IGD, perlu kita rancang kembali. Resources kita banyak yang tidak siap, SOP kita dan lain-lain. Persoalannya adalah kalau rumah sakit daerah itu menghadapi masalah yang jauh lebih besar dibanding dengan rumah sakit yang ada di Jakarta seperti CM dan Pertamina ini. Hasil penelitian saya memperlihatkan bahwa di beberapa rumah sakit daerah di Kalimantan dan Sulawesi itu rata-rata itu ketersediaan pencapaian SPM bagi peralatan, sarkas, kemudian obat itu hanya sekitar 50-an sampai 60% Pak ketersediaannya. Jadi masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar. Jadi tentara yang harus berperang, kemudian musuhnya pandemi, kemudian pelornya kurang. Nah, ini kan masalah besar yang dihadapi. Belum kita menghadapi masalah ketika terjadi pandemi, itu memang bencana yang dihadapi sakit itu bertubi-tubi. Contoh, tiba-tiba karena pandemi, pasien itu menurun sangat drastis. Saya kira tadi di RSCM juga mengalami. Di rumah sakit lain itu bisa sampai menurun sampai 80%. Seperti di rumah sakit UNAS itu menurun sampai 80%. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pendapatan kita juga menurun. Sementara di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit RSPTN, kita diminta untuk bertanggung jawab sendiri, subsidinya kurang. Jadi saya mau memberi gambaran kepada teman-teman bahwa di beberapa rumah sakit umum daerah, subsidi dari pemerintah daerah itu sama sekali nol. Itu artinya apa? Rumah sakit itu mirip-mirip swasta, disuruh bertanggung jawab sendiri, termasuk membiayai gaji karyawannya, termasuk tenaga kontrak. Belum lagi suprastruktur yang ikut bermasalah. Contoh, Pak Bupati itu atau gubernur menunjuk, ya mau-maunya siapa yang dia tunjuk direktur rumah sakit, tidak kadang-kadang tidak memperlihatkan kompetensi dan lain-lain. Belum lagi sebelum pandemi ini, rumah sakit umum daerah itu sudah menghadapi krisis yang luar biasa. Jadi dibutuhkan betul-betul di daerah itu pemimpin yang tangguh. Apa yang saya maksud krisis yang luar biasa sebelum pandemi? Pada saat pasien ini pemerintah melaksanakan mengimplementasikan JKN oleh BPJS, itu tarif yang dibayarkan sama, saya pikir sama, itu rendah, sudah rendah diutang, sudah diutang berbulan-bulan sampai 6 bulan, dicicil lagi. Jadi masalah yang dihadapi rumah sakit daerah itu bertubi-tubi Pak. Bukan hanya dari internal, kekurangan tadi resis, tetapi juga faktor eksternal dan juga dari supra sistem dari pemerintah daerah sendiri yang tidak sama komitmennya terhadap rumah sakit. Malah ada daerah yang sampai hari ini belum BLW, itu sudah melanggar undang-undang 10 tahun. Nah, pertanyaannya adalah bahwa bagaimana sih pemimpin yang ideal tadi itu? Pemimpin yang ideal itu adalah mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang baik-baik yang sudah tadi dijelaskan, punya integrity, critical thinking, emotional intelligence, bekerja secara teamwork, kemudian berorientasi pada patient centeredness, dan lain-lain. Persoalannya adalah
bagaimana mengembangkan sense dan skill leadership di zaman yang seperti ini. Baik kemampuan interpersonal maupun intrapersonal maupun interpersonal. Nah, masalahnya kita di universitas adalah, ya saya pikirkan dan perlu kita ini dengan Pak Ede, kemudian Pak Andre dengan teman-teman di Marsi adalah, bahwa kita ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan journey of leadership. Mahasiswa kita itu terbagi 3, Bapak. Tadi ada ideal, pemimpin ideal. Nah, bagaimana kita mengkloning orang-orang yang tadi istilahnya mengkloning orang-orang yang seperti Ibu Lisi ini, memperbanyak. Tapi kalau saya analisis, mahasiswa kita itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok CEO, sudah direktur utama atau direktur. Baik dari rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus, kelas A, kelas B, kelas C. Yang kedua adalah manajer menengah, kepala bidang, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah manajer bawah, kepala instalasi atau kepala unit. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita merancang kurikulum di dalam proses pembelajaran dengan 3 karakteristik mahasiswa ini, yang beda-beda levelnya. Kalau kita mengajari direktur, kepala bidang itu gampang. Tetapi kalau kita mengajari level bawah, ini bagaimana susahnya? Nah, jadi, saya menawarkan bahwa perlu strategi kita dalam proses pembelajaran itu membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari direktur utama, kepala bidang, kemudian ada manajer bawah, satu kelompok. Jangan dikumpulkan manajer semua, manajer puncak, manajer menengah, jangan. Supaya apa? Terjadi proses belajar yang baik di antara peserta didik sendiri. Jadi, saya mengusulkan secara umum adalah bagaimana mereka terbiasa dengan knowledge management. Nanti kita rancang kurikulumnya, bisa berpikir kritis, kemampuan berpikir sesuai dengan mobilis law, secara tepat, terbiasa secara otomatis menganalisis situasi yang dihadapi kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi, bawahan yang resisten terhadap perubahan maupun pihak-pihak luar, lintas sektor dengan dinas menghadapi COVID ini, lintas sektor, dinas kesehatan, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah metode apa yang akan kita gunakan? Saya kira banyak model pembelajaran yang kita kenal. Banyak metodenya di XCL, ada contextual instruction, problem based learning, komunikasi kelompok, dan lain-lain. Tapi intinya adalah bagaimana menciptakan lingkungan akademis yang semua manajer yang belajar ini di dua magister sakit itu terpapar di dalam kemampuan manajemen, seperti manajemen manusia, manajemen pemasaran, apalagi dengan barunya Pemdes Nomor 2020 tentang stasiun rumah sakit. Menurut saya itu saya intinya implementasi ini terutama kemampuan implementasi di tingkat mikro di rumah sakit. Dan juga yang penting tadi adalah melakukan evaluasi. Ya, saya kira juga sudah cukup, Pak. Sudah selesai. Nah, itu saya kira itu. Terima kasih, Pak Andre.